Oke, kita ketemu lagi di BH Belajar Hidup itu. Bersama Pak LD. Enggak, Iya. itu dia sama-sama belajar. Iya, siap. Jadi ada teman saya di Jakarta, dia bilang kayak bahasa Melayu ya lah banyak dong. Senang dengar. Agak unik kali ini ya. Ini ada yang saya nak obrolkan sebetulnya nih. Nah, boleh, apa tuh? Takut tuh menurut Rama apa? Takut nih ya. Menurut Rama itu apa? Oke. Takut secara sederhana kan tak berani. Ya kan tak berani kan takut. Takut tak berani, betul juga. Kan banyak orang kalau dulu kalau ada kita masuk ke kuburan nih, kuburan kan, Takut apalagi ada kuburan baru, terus senyap orang sepi tak ada orang, makin berani tambah tak lewat takut. situ? Tergantung orang sih. Ada yang berani, ada yang takut. Nah, kalau Rama seorang, Kalau kami sih berani. berani. Udah biasa dah. Itu jam berapa? Malam pun berani. Malam tengah malam berani. Tapi jangan ya tempat kuburan angker, takut lah. Pemakaman biasa gitu berani. Oh gitu. Tapi kalau pemakan angker apa segala macam itu takut kan, lah. artinya itu kan tetap aja ada hal-hal yang Takut. menakutkan. Ya. Kalau cerita kubur kan orang banyak tuh Rama. Banyak orang tak berani lewat, apalagi kalau udah malam hari apa segala macam. Lalu saya pikir orang yang tinggal dekat kuburan macam mana? Rumah berdampingan dengan kuburan tuh. Iya. Tiap hari dia, jangankan tengah malam, ya kan? Mungkin karena udah terbiasa mungkin. Udah setiap hari nengok itu kan. Terbiasa jadi tidak takut lah. Jadi karena terbiasa, maka kita tidak lagi takut. Ada orang perkotaan tinggal di pinggir sungai takut. Nanti jatuh ke sungai hanyut. Iya, apalagi punya anak kecil. Nah, pergi ke laut. Nanti kalau ada ikan hiu macam mana? Nanti kalau ada gelombang besar macam mana? Nanti kalau ada tsunami macam mana? Banyak ketakutan ya. Banyak takut. Nah, kalau kita bawa dalam hidup kita ni ya, kira-kira apa yang paling menakutkan dalam hidup kita ni? Yang paling menakutkan dalam hidup ya? Banyak sih sebenarnya. Yang paling menakutkan, masa banyak? Apa ya? Yang paling menakutkan tuh boleh cut. Cut tapi. Apa ya? Saking banyak tuh jadi lupa apa yang takut. Jadi kalau dulu yang paling menakutkan bagi saya adalah tidak punya apa-apa. Ya. Yang pertama, tak dikenal orang. Bayangkan hidup kita ini sepi, tak ada orang kenal. Yang kedua, orang tak mau berkawan. Lalu? Jadi masuk ke sekolah, pergi sekolah orang jauh dari kita. Tak kenal. Pergi kita tempat kerja, orang jauh dari kita. Pergi kita ke rumah kita, orang jauh dari kita. Alangkah menakutkan hidup hanya sendiri. Ya. Takut. Yang paling menakutkan itu udah. Sedangkan kita kan membutuhkan orang lain kan dalam kehidupan kita. Bagi saya pernah jadi dalam satu perjalanan saya di 2010, saya kan jadi relawan ya untuk memberikan bantuan gempa untuk masyarakat gempa Pariaman waktu itu, Sumatera Barat. Jadi setiap hari, setiap malam saya pulang dari lokasi ke kampung saya itu kalau dihitung jamnya hampir sekitar 5 jam 6 jam. Berkendara sendiri tengah malam. Tengah malam bayangkan. Dan kalau di Sumatera tuh, terutama Sumatera Barat, jalan itu sebelah jurang, sebelah bukit, semak-semak, hutan segala macam. Terjal jalannya. Yang ditakutkan tuh, gimana kalau mobil rusak tengah jalan nih? Siapa nak nolong? Siapa nak nolong tuh? Malam lagi. Macam mana tiba-tiba orang nongol di depan, dia bersenjata. Macam mana nih? Kita sendiri. Macam mana tiba-tiba? Kalau kami manggil Datuk. Datuk. Iya Datuk. Ngaum. Kalau sudah kabut tebal, kabut tebal biasanya jam-jam 12 ke atas tuh, kabut tebal, udaranya dingin, itu mulai naik nih bulu kuduk merinding. Wah, ini apa nih? Pertanda nampak nih. Makin takut makin jadi ya. Jadi apa yang saya buat?
Saya putar radio. Untung ada radio. Dengar orang ngoceh ya, apa pun yang diomongkan di radio terserah dia lah. Yang penting ada ngawankan. Yang penting dia ngawankan. Jadi kita ingin mendengarkan suara-suara orang lain agar kita merasa tidak takut lagi. Nah, lalu terpikir saya, apa yang membuat kita takut? Kalau tadi kan apa yang paling menakutkan. Sekarang apa yang membuat kita takut? Rasa bimbang atau cemas mungkin? Hah? Ada kebimbangan atau cemas? Takut. Kan di video saya yang saya pulang kampung tuh, saya cerita masa kecil. Jadi rumah gadang saya tuh di bawah tuh ada kolong. Kan dia tinggi tuh, ada kolong. Kolong tuh dulu zaman saya kecil-kecil listrik belum ada. Pakai lilin ya? Pakai lampu stongkeng. Serongkeng. Petromak. Kalau kampung saya serongkeng namanya. Pakai kompor ya? Serongkeng juga kan? Pakai kaos, pakai minyak tanah. Jadi kalau pulang, biasanya kalau pulang dari pemain tuh habis sholat isya, habis ngaji, kalau liburan tuh, saya nak balik ke rumah takut. Kenapa ngeliat kandang tuh gelap? Sementara tangga-tangga kayu. Begitu nak naik ke atas, membayangkan ada ya tangan megang kaki. Allah. Tapi sampai sebesar ini saya, sampai rumah tuh juga semennya udah disemen tangganya itu, kolongnya itu juga udah disemen, tak pernah ada pula yang megang kaki itu. Cuma perasaan ya. Nah, itu dia. Perasaan takut. Jadi ketakutan itu sebetulnya ada di sini. Pikiran. Di pikiran. Iya. Takut nak kawin. Kayak kemarin. Nah, kayak kemarin tuh. Sebetulnya takut nak kawin tuh kan ada di sini. Iya. Bukan ada di mana-mana. Ada di sini. Takut nak memulai usaha. Di sini juga. Karena pikirnya pertama, ya kalau laku. Itu tuh sering tuh pertanyaan itu. Ya kalau di orang disukai orang. Ya kalau modal balik. Ya kalau iya kalau iya. Banyak ya takutan. Macam itu. Apalagi dari orang-orang sekeliling tuh. Macam kau ya nak bisnis ini. Orang lainnya kau lihat. Kalau udah itu terus kita diracuni di pikiran-pikiran orang tuh. Apa yang terjadi? Ketakutan kita terjadi. Dan kita pun tak mulai. Kita tak akan pernah mulai. Nah, sekarang Rama kan udah mulai nih. Kemarin saya dengar sibuk. Sibuk. Deadline. Mantap kali. Apa cerita tuh? Biasalah cetakan lagi banyak. Cetakan lagi banyak. Ya. Nah, itu orang yang pesan orang sekitar tuh orang di mana? Jauh-jauh malahan. Yang di sekitar tuh jarang malah. Orang banyak tuh yang jauh. Tak kenal malah, tak tahu. Tak tahu. Banyak tuh jauh. Nah, itu dia. Jadi kalau kita runut-runut lagi rasa takut tadi, rasa takut itu akan membunuh semua peluang yang kita punyai. Ya. Enak. Betul. Takut kita mengembangkan diri kita. Kalau saya sih bilang begini. Kalau orang ngomongin tentang Rama nih, saya selalu bilang Rama itu pengusaha. Pengusaha dia. Apa? Pengusaha apa? Di rumah cuman pakai printer. Dia kan pengusaha. Dia mengusahakan. Pengusaha itu kan kata asal gitu. Usaha. Jadi dia itu pengusaha. Nah, pengusaha. Kemudian yang namanya besar itu mulai dari kecil. Nah, kalau kita bicara lagi rasa takut tadi, banyak hal yang menakutkan. Banyak orang tidak mau keluar dari zona nyaman. Itu yang disebut zona nyaman itu yang pertama, tinggal di keluarga. Tidak mau dia keluar dari rumah. Ya. Kita berbini ni dia orang bawa bini tu, yuk kita pergi merantau yuk. Takut. Nanti kita dapat kerja situ. Hidup kita lebih enak. Kalau tak ada? Kalau tak ada, macam mana? Cari susah aja. Mending kita sini. Biarlah kita di sini makan batu, tak apa-apa. Daripada di luar cuman berharap doang kan? Padahal kan kalau kita mengatakan tadi itu rezeki kita tu harus kita jemput, harus berani. Bagaimana kita nak dapatkan binatang yang besar kalau buruan yang kecil-kecil atau yang besar-besar yang pinggir kita dah mati, dah diambil orang semua dah dengan pemburu-pemburu yang lebih jago. Kita harus keluar. Yes. Nah, ini rasa takut nih. Jadi saya melihat begini ya. Ini kalau
Rasa takut tuh. Rasa takut itu sebetulnya syaitan. Bisikan ya. Syaitan. Syaitan. Iya kan? Bisikan. Kalau ada misalnya kita diundang orang nih, undang orang nak pergi satu kota ya, kita mikir Allah, iya kalau transportasinya lancar, iya kalau ini, kita boleh ngarang-ngarang iya tak iya ya. Padahal itu belum tentu terjadi ya. Itu kan ada di pikiran kita. Jadi kalau saya sih ngomongnya begini, hal yang menakutkan dan paling menakutkan itu tidak semenakutkan seperti yang kita pikirkan. Betul. Nah, coba lah tuh. Apa yang paling menakutkan menurut kita tuh tidak seperti yang kita takutkan. Kenapa? Kita dari awal sudah waspada. Kan kita udah takut. Iya. Takut itu perlu. Ya, untuk antisipasi. Nah, itu untuk kita waspada. Waspada. Kalau misalnya masuk hutan, rawa-rawa nih, itu banyak ular. Pakai sepatu tinggi. Iya. Jangan pakai sepatu rendah, apalagi pakai sendal jepit. Nanti kena raja. Nggak razia dalam itu. Ya. Jadi ketakutan itu perlu. Ya. Tapi jangan takut itu membuat kita terpenjara. Berlebihan ya. Iya, takut itu kita dipenjarakan oleh rasa takut. Tak berani nak ke sini, tak berani nak ke sono kan? Ujung tetap situ ya. Iya, karena kita merasa udahlah sini aja. Paling aman dah tuh. Paling aman dah tuh. Makan dah ada. Enggak? Ya, kalau sekadar ganti-ganti baju ada lah setahun sekali apa segala macam. Orang sekarang tidak lagi berpikir hanya makan. Orang dah mikir bagaimana ke bulan. Kita masih nak makan tak makan ya. Ya. Ya kan? Jadi kalau ada orang masih memelihara ketakutan dalam hidupnya, maka hidupnya dia sedang memelihara syaitan. Nah, itu. Ya. Jadi kalau Rama memulai bisnis, memulai apapun lah misalnya, syaitannya ini harus kita taklukkan. Mengalahkan pikiran-pikiran ketakutan tuh ya. Ya, karena kan di dalam ini nih, ini rumah besar kita. Ada otak kecil, ada otak besar nih. Dalam otak kita tuh, menurut penelitian lah, itu kawan saya pula yang ngomong, saya pun tidak terlalu ini. Einstein itu otaknya tuh baru sepersekian diisi. Berapa pintarnya orang tuh. Berarti otak dalam memori kapasitas kita nih besar sekali. Cuman jarang dimanfaatkan ya. Nah, karena dia kosong. Karena dia kosong nih, dia berupa rumah gelap. Yang lorong-lorong panjang apa segala macam tuh. Akhirnya yang ngisi itu hantu. Iya. Syaitan. Kira kita tuh hantu. Cobalah. Ini satu. Orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Syaitan. Karena dia memelihara hantu dalam pikiran dia. Banyak bisikan-bisikan ya. Dak kejahatan kecil maupun kejahatan besar. Dia sebetulnya rumah dia, memori yang banyak ini dibiarkan kosong terlalu lama. Dia hanya berpikir fokus kepada satu hal. Cari duit. Tak peduli caranya macam mana ya. Ya, padahal ini kalau kita bicara ya nak, bagaimana kita mengisi otak kita tuh biar tidak kosong. Nanti kita bahas. Siap. Di episode berikut di BH. Belajar hidup. Jadi ikuti terus ya. Ikuti terus. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Buat dukung kita. Tuh, iya, betul. Jadi ini agak serius memang kali ini. Kami tidak terlalu banyak gurau-gurau. Yes. Karena menurut saya hal-hal yang menakutkan ini, nanti kita cerita tentang hal-hal yang menakutkan. Bagaimana hal-hal yang menakutkan ini mempengaruhi orang. Kemudian ada orang yang menjadi pemenang, ada orang yang menjadi pecundang. Itu udah lah. Yeah. Kita ikuti nanti setelah ini.